Bukan sekadar ingin kaya atau ingin bahagia, tapi gambaran yang jelas, seakan-akan kamu melihat foto berkualitas tinggi di depan mata. Kebanyakan orang terhenti di sini. Mereka tak tahu apa yang diinginkan. Gimana mau mencapai sesuatu kalau kita sendiri nggak tahu apa itu? Awalnya saya juga begitu. Putus sekolah, insecure, penuh kegagalan, kerja serabutan, dari SPBU sampai cuci mobil. Hidup saya cuma dari satu shift ke shift berikutnya, tanpa tujuan, tanpa arah. Sampai akhirnya saya baca buku Think and Grow Rich. Untuk pertama kalinya, seseorang bilang saya bisa membangun hidup yang saya inginkan. Semuanya berawal dari keputusan untuk mau. Dan lebih dari itu, keputusan untuk menjadi bintang utama dalam hidup saya sendiri. Awalnya berat, pikiran berteriak, siapa kamu sampai berani bermimpi sebesar itu? Gimana kalau gagal? Gimana kalau kamu gagal lagi? Rasa takut muncul, si sabotase lama berbisik agar tetap jadi figuran. Karena dalam hati, banyak orang takut untuk bersinar. Pernah sadar? Kadang ketakutan terbesar bukan kegagalan, tapi keberhasilan. Sukses itu butuh tanggung jawab, butuh nyali, butuh berani mengakui, ini karyaku. Pernah ragu menerima kesempatan? Pernah bikin alasan macam belum waktunya, belum siap, terlalu berisiko? Itu wajar. Karena pikiran kita diprogram untuk menghindari hal-hal yang belum diketahui. Padahal disitulah letak impianmu. Rahasianya, bayangan yang jelas, perasaan yang kuat, dan pengulangan yang konsisten akan terwujud. Ini hukum alam, percaya atau tidak. Seperti gravitasi, hukum ini tetap berlaku. Saya ingat teman saya yang ingin meraih Oscar kedua. Saya bilang, foto kamu pegang 2 piala Oscar, kalau perlu edit pakai Photoshop, lihat terus setiap hari. Dia melakukan itu. Beberapa hari kemudian dia pakai visualisasi itu di seminar. Dan sekarang, dia beneran punya 2 Oscar. Bisa dibilang kebetulan, tapi saya sebut visualisasi kreatif yang dipadukan dengan keyakinan dan aksi. Ini berhasil karena pikiran bawah sadar tak membedakan imajinasi yang hidup dengan kenyataan. Ia hanya merespon apa yang kamu beri emosi, apa yang kamu suguhkan pada pikiranmu. Gambar kegagalan, kekurangan, ketakutan, penolakan, karena jika itu yang kamu berikan, maka itulah yang akan kamu terima. Tapi mulai hari ini, bayangkan hidup impianmu dengan jelas. Ulangi setiap hari dengan penuh perasaan. Dunia luarmu akan selaras dengan frekuensi baru itu. Ragu? Coba sendiri. Tulis 3 kali sehari selama 7 hari. Saya sangat bahagia dan bersyukur karena kini hidup sebagai bintang utama dalam hidup saya dengan kejelasan, tujuan, dan kelimpahan. Jangan asal tulis, rasakan, pejam mata, dan bayangkan. Rasakan, perhatikan perubahan postur tubuh, keputusan, bahkan sinyal-sinyal di sekitarmu. Ingat, perubahan eksternal berawal dari perubahan internal. Langkah pertama bukan meraih sesuatu, tapi memutuskan untuk tidak lagi menjadi figuran. Pilihan ada di tanganmu. Selalu ada. Selalu akan ada. Pikiranmu adalah tanah yang subur. Ia tak memilih apa yang akan tumbuh. Apapun yang kamu tanam, biji kelimpahan atau biji kekurangan akan tumbuh subur. Masalahnya banyak orang menanam rumput liar lalu berharap panen bunga. Tanah tak mempersoalkan apa yang kamu tanam. Biji jagung atau biji racun, tanah akan mengolahnya sama, menyuburkan, menumbuhkan, dan mewujudkannya. Pikiran juga begitu. Pikiran takut, ragu, dendam, atau kegagalan akan diproses pikiran bawah sadar dan diwujudkan. Karena itu, kamu harus sangat selektif dengan apa yang kamu masukkan ke dalam pikiran. Banyak orang berjalan otomatis, mengulang kalimat seperti, itu bukan untukku, uang itu susah, cuman orang kaya yang bisa kaya. Setiap kalimat itu adalah biji yang ditanam dalam tanah subur, pikiran bawah sadar. Dan karena tanah itu netral, ia akan mewujudkan keyakinan tersebut.
Pikirkan, berapa kali kamu melewatkan kesempatan karena takut, karena insecure, karena kamu tanam ide kalau kamu tak mampu. Bukan salahmu, itu hasil pemrograman bertahun-tahun dari orang tua, sekolah, TV, masyarakat. Kamu diajari untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang. Tapi kabar baiknya, seperti petani yang mencabut rumput liar dan menanam yang baru, kamu juga bisa memprogram ulang pikiranmu. Gantikan keyakinan yang membatasi dengan ide kelimpahan, rasa layak dan kekuatan diri. Hasilnya akan berubah, bukan karena dunia luar berubah, tapi karena benih dalam dirimu sudah diganti. Saya ingat saran saya pada teman yang ingin Oscar kedua. Buatlah gambar dirimu memegang 2 piala Oscar meskipun cuma editan Photoshop. Lihat gambar itu setiap hari. Rasakan seolah-olah itu nyata. Dia tidak hanya menginginkan, tapi juga merasakannya secara emosional. Ini bukan fiksi, tapi neuroscience. Penelitian Harvard menunjukkan otak tak membedakan pengalaman nyata dengan pengalaman yang dibayangkan dengan penuh emosi. Area yang sama akan aktif. Dengan visualisasi yang jelas, emosional, dan berulang, kamu melatih pikiran untuk menerima itu sebagai kenyataan. Dan apa yang diterima pikiran sebagai kenyataan akan terwujud dalam tubuh, perilaku, keputusan, dan hasil. Pernah sadar saat yakin sesuatu akan gagal, seakan alam semesta mendukung kegagalan itu? Sebaliknya, saat percaya diri, bersemangat, semua berjalan lancar. Bukan keberuntungan, tapi frekuensi yang kamu pancarkan, menarik apa yang selaras denganmu, apa yang kamu tanam dalam pikiran beberapa minggu terakhir. Pikiran kekurangan atau kelimpahan, kegagalan atau kemenangan, berita menakutkan atau ide-ide yang menginspirasi. Kalau kamu selalu bilang ini tak berhasil, maka ya, itu tak akan berhasil. Bukan karena tak berhasil, tapi karena kamu menanam kebalikannya. Pikiran tak berdebat, ia hanya patuh. Seperti yang sering saya bilang ke murid saya, kamu bisa ciptakan ekonomi pribadimu sendiri. Tak peduli krisis ekonomi, politik, atau pasar saham, ekonomi sesungguhnya adalah vibrasi dalam dirimu. Dunia luar adalah cerminan langsung apa yang kamu biarkan tumbuh dalam taman pikiranmu. Ini bukan puisi, tapi observasi. Saat saya ubah cara berpikir, saya belum punya pendidikan, uang, atau koneksi. Tapi visi saya berubah. Saya mulai melihat diri sebagai pemenang. Dan saat itu tertanam dalam diri, seakan pintu mulai terbuka, kesempatan bermunculan, hasil mulai datang. Bukan karena dunia berubah, tapi karena saya berubah dari dalam. Giliranmu sekarang. Saya usul eksperimen, 7 hari, pilih gambar yang mewakili impianmu. Foto, kalimat, gambar. Sesuatu yang menginspirasi, letakkan di tempat yang mudah dilihat, cermin, kulkas, layar ponsel. Saat melihatnya, jangan hanya lihat, rasakan seolah-olah itu sudah nyata. Kamu akan rasakan sesuatu bergerak. Ide berubah, suasana hati berubah, orang sekitar akan menyadari karena tanah pikiranmu menerima benih baru dan bila dirawat dengan konsisten, ia akan berbunga. Kamu hanya perlu memutuskan apa yang akan ditanam, sisanya pikiran akan mengaturnya. Selalu begitu, selalu akan begitu, semua bergetar, semua kamu, saya, kursi ini, uang, kesempatan, semua energi yang bergerak pada frekuensi berbeda. Yang mungkin belum pernah dijelaskan, kamu hanya bisa menarik apa yang selaras dengan frekuensi yang kamu pancarkan. Disinilah sebagian besar orang terjebak, bertahun-tahun belajar, bekerja keras, kursus, berdedikasi, tapi hasilnya tetap biasa-biasa saja. Lalu mereka bilang, hidup itu tidak adil. Bukan ketidakadilan, tapi ketidakselarasan. Kamu memancarkan frekuensi yang salah. Alam semesta patuh seperti biasa, membalas apa yang kamu pancarkan. Hukum tarik-menarik, yang sering dibahas dan sering disalahpahami, tidak bekerja sendiri.
Ia tunduk pada hukum yang lebih tinggi, hukum getaran. Hukum inilah yang mengatur semuanya. Apapun yang kamu rasakan, takut atau antusias, insecure atau yakin, memancarkan getaran. Getaran ini menarik orang, situasi, kesempatan, dan hasil yang sesuai. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik apa adanya kamu. Karena itu, banyak yang ingin ubah hidup, tapi tetap terjebak dalam rutinitas. Karena dalam hati, mereka bergetar dalam kekurangan, takut, ragu. Itulah yang akan mereka terima, sekeras apapun mereka berusaha. Pikiran sadar mungkin ingin kaya, tapi jika pikiran bawah sadar bergetar dalam saya tidak layak, ini bukan untukku, terlalu sulit, kamu akan terus berputar dalam lingkaran setan. Sayangnya, inilah yang terjadi pada sebagian besar orang. Saya belajar ini bukan dari teori, tapi praktik. Bertahun-tahun saya lihat orang pintar, berkualitas, mengalami kesulitan finansial, sementara yang lain tanpa pendidikan formal membangun kerajaan bisnis. Bagaimana menjelaskannya? Getaran. Sebagian memancarkan sinyal takut dan keterbatasan. Yang lain mantap dalam keyakinan, kepastian, dan rasa layak. Saya mengalaminya sendiri. Meskipun tanpa pendidikan, koneksi, dan riwayat kegagalan, saya mulai bergetar dalam frekuensi berbeda. Saya melihat diri sebagai orang yang sukses dan kaya. Saya bertindak seperti itu, berpikir seperti itu, bertindak seakan-akan saya sudah berada di sana. Saat getaran saya berubah, dunia sekitar mulai merespon. Yang tampak mustahil mulai terjadi. Bukan kebetulan, tapi keselarasan getaran. Pernah lihat orang yang mudah menarik kesempatan, sementara yang lain berjuang seumur hidup tanpa hasil? Bukan keberuntungan, tapi frekuensi. Saat kamu selaras dengan ide sukses, orang yang tepat muncul, pintu yang tepat terbuka, percakapan yang tepat terjadi. Kamu mulai mengalir bersama hidup, bukan melawannya. Pertanyaan jujur, apa frekuensimu akhir-akhir ini? Lebih bersyukur atau mengeluh? Percaya diri atau ragu? Antusias atau bosan? Getaranmu tak ditentukan apa yang kamu katakan inginkan, tapi apa yang kamu rasakan secara konsisten. Dan itu, sahabatku, sedang membentuk realitasmu saat ini. Suatu ketika saya bangun studio lengkap dekat rumah. Tempat untuk menyiarkan konten ke seluruh dunia, kamera otomatis di langit-langit, isolasi suara berkualitas tinggi, kontrol produksi lewat ponsel. Hal yang dulu tak pernah saya bayangkan. Tapi saya tak perlu izin siapapun, tak perlu cari investor, karena saya sudah bergetar dalam realitas itu sebelum ada secara fisik. Saat itu terjadi, hal-hal datang sendiri. Ditarik oleh frekuensimu, tak bisa dihindari. Seperti menyetel radio. Saat frekuensi tepat, musik mulai terdengar. Begitulah dengan uang, hubungan, kesehatan, semuanya. Alam semesta tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu getarkan. Kamu bisa paksakan sukses sebentar dengan pengorbanan, kelelahan, tapi tak akan berkelanjutan jika getaran internalmu tak selaras. Karena kamu akan selalu menyabotase apa yang tak selaras dengan siapa kamu. Kuncinya, ubah getaranmu sebelum mengubah hasilnya. Bukan uang yang membuatmu merasa kaya yang mendatangkan uang. Bukan cinta yang membuatmu merasa utuh yang menarik cinta yang tepat. Penelitian Journal of Positive Psychology menunjukkan orang yang sering merasakan emosi positif, seperti syukur, sukacita, dan cinta, memiliki peluang 23% lebih besar mencapai tujuan pribadi dan finansial daripada yang stres dan frustrasi. Ilmu pengetahuan membuktikan apa yang selama ini saya ajarkan. Ingin ubah hidup? Berhenti ubah segalanya dari luar. Mulailah ubah apa yang kamu pancarkan. Selaraskan pikiran dan emosimu dengan realitas yang ingin kamu jalani. Bayangkan, rasakan, bertindak,
Ulangi, dan terutama jadilah apa yang ingin kamu terima. Frekuensi yang tepat tidak jauh, ia sudah ada. Kamu hanya perlu menyetel dial internal. Setelah itu, tak ada yang akan sama lagi, karena kamu akhirnya bergetar selaras dengan potensi sebenarnya. Dan apa yang menjadi milikmu pasti akan datang kepadamu. Pernah berpikir, kenapa banyak orang cerdas, rajin, berdedikasi, tetap saja hasilnya sama? Membaca buku, kursus, seminar, mencatat semuanya. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, tahu kesalahannya, tapi tetap tak bisa berubah. Ada penjelasannya. Karena tahu bukan berarti hidup. Memahami sesuatu dengan pikiran sadar hanya langkah pertama. Untuk ubah realitas, pemahaman itu harus sampai ke pikiran bawah sadar. Baru ia jadi bagian paradigma, dan baru kemudian menghasilkan hasil. Kamu bisa mengulang kalimat inspiratif, hafal prinsip sukses, sebutkan nama penulis. Tapi jika tak terintegrasi dengan apa yang kamu percayai tentang diri sendiri, hidupmu tak akan berubah. Seakan maju, tapi sebenarnya berputar-putar. Ini tanda jelas. Saat hasil tak berubah, paradigmanya masih sama. Paradigma adalah program yang terinstal dalam sistem mental. Ia menentukan tindakan, reaksi, persepsi, kebiasaan, bahkan tanpa kamu sadari. Ia menentukan apakah kamu berani mencoba, menyerah, atau menyabotase diri saat hampir menang. Karena itu, banyak yang tetap miskin meski baca 20 buku tentang kekayaan. Pikiran sadar membaca, tapi bawah sadar tak terprogram ulang. Yang menarik, mereka percaya memahami sudah cukup, bilang, saya sudah tahu. Lalu saya tanya, bagaimana hasilnya? Sudah berubah, karena itulah yang penting. Itulah yang menunjukkan apa yang benar-benar kamu serap. Kamu bisa ulangi konsep kelimpahan 1000 kali, tapi jika masih insecure melihat rekening, kelimpahan belum jadi bagian dirimu. Saya ingat saat kerja di pemadam kebakaran Toronto, pekerjaan stabil, gaji tetap, karir terjamin. Tapi ada sesuatu yang bilang saya ditakdirkan untuk lebih, tak tahu apa, tapi itu bukan tempatku. Saya putuskan hal yang tak terpikirkan, mengundurkan diri, tanpa jaminan, tanpa plan B. Hanya keyakinan bahwa saya harus selaraskan apa yang saya tahu dengan apa yang saya jalani. Saya buka usaha cleaning service. Tanpa pengalaman, uang, pendidikan, hanya ide yang kuat, ini akan berhasil. Tahun pertama saya hasilkan lebih dari $100,000, sekarang setara dengan ratusan juta rupiah. Bukan keberuntungan, tapi karena pikiran saya sudah berubah. Paradigma saya sudah berbeda. Sekarang, pertanyaan jujur, berapa kali kamu punya ide bagus tapi tak dijalankan? Berapa kali memulai sesuatu lalu berhenti di tengah jalan? Berapa kali berkomitmen berubah, tapi seminggu kemudian kembali ke kebiasaan lama? Bukan karena kurang kemauan, tapi paradigmamu yang melawan. Pemrograman lama yang mencoba pertahankan segalanya. Tapi kamu tak perlu jadi tawanannya. Perubahan mungkin, asal dari dalam keluar. Ingin tahu apakah kamu benar-benar berubah? Lihat hasilnya, rekening, kesehatan, hubungan, kebiasaan. Itu cerminan tingkat kesadaranmu sekarang. Ini bukan untuk menyalahkan, tapi memberimu kekuatan. Jika hasil adalah cerminan isi dalam, maka kamu bisa ubah hasil dengan mengubah isi dalam. Caranya, pengulangan plus emosi. Kamu perlu terpapar ide baru setiap hari dan terlibat secara emosional. Pernah merasa hidup seperti berjalan di tempat, kayak mobil mogok di tengah jalan. Rasa nyaman itu sebenarnya jebakan Batman. Kita semua terjebak dalam zona aman, terlena dengan gaji tetap, rutinitas yang membosankan, dan hidup yang, biasa aja. Padahal, potensi kita jauh lebih besar dari sekadar cukup atau aman. Bayangkan, kita punya mimpi, cita-cita membumbung tinggi, tapi takut jatuh, takut gagal, takut keluar dari kotak.
Tahu-tahu usia udah kepala 4, tapi masih merasa hidup cuman sekedar hidup, bukan menjalani hidup. Sebenarnya, kunci perubahan bukan di luar sana, bukan di harta, jabatan, atau pasangan. Kunci utamanya ada di dalam diri kita sendiri. Ubah cara berpikir, ubah kebiasaan, ubah pola hidup. Biar kayak belajar naik sepeda, jatuh bangun, sampai akhirnya bisa ngebut tanpa mikir. Studi bilang butuh sekitar 2 bulan untuk membentuk kebiasaan baru, tapi hasilnya, wow, dunia seakan bergeser. Kesempatan datang silih berganti, ide-ide kreatif bermunculan, rasa takut perlahan menghilang. Kok bisa? Karena apa yang ada di dalam akan tercermin di luar. Jangan tunggu sampai kondisi ideal, jangan tunggu sampai merasa sudah siap. Mulai sekarang, perubahan bukan cuma teori, tapi aksi nyata. Gerakan kecil, seperti bangun pagi lebih awal, membaca buku, atau melakukan hal yang selalu ditunda, itu sudah langkah awal yang luar biasa. Ingat, kesuksesan itu bukan cuma soal keberuntungan, tapi juga keputusan. Keputusan untuk berani melangkah, meski takut, meski ragu. Mereka yang sukses bukan karena mereka anti gagal, tapi karena mereka berani bangkit setelah jatuh. Saya sendiri pernah merasakan titik terendah, mulai dari kerja serabutan, kerja keras tanpa jaminan, sampai akhirnya bisa membangun sesuatu dari nol. Percaya deh, perjalanan itu penuh liku, penuh tantangan, tapi juga penuh kepuasan yang tak terkira. Jangan biarkan rasa takut membelenggu. Rasa takut itu cuma ilusi, penghalang antara kita dan impian kita. Lepaskan. Berani mengambil risiko, berani keluar dari zona nyaman. Ingat cerita pemuda berbakat itu. Terjebak di pekerjaan yang membosankannya hanya karena alasan aman. Sampai akhirnya saya katakan, kamu menukar hidupmu hanya untuk membayar listrik. Kalimat itu membuka matanya. 2 tahun kemudian, dia sukses besar. Aman itu nyaman, tapi kebebasan itu luar biasa. Kebahagiaan sesungguhnya bukan terletak pada kenyamanan semu, tapi pada keberanian mengejar mimpi dan mewujudkan potensi diri. Jadi, sampai kapan mau terus bersembunyi di balik zona nyaman? Sampai kapan mau puas dengan hidup yang biasa-biasa saja? Jangan tunggu izin dari orang lain. Izin itu ada di dalam diri kita. Jika ada panggilan hati, ikutilah. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju sukses. Yang penting, berani memulai, berani melangkah, berani hidup. Tonton video selanjutnya. Teruslah belajar, teruslah berkembang. Sampai jumpa. Pernah merasa bekerja keras setengah mati, tapi tetap saja berhutang? Banyak orang jujur dan rajin yang mengalami hal ini. Kok bisa? Rahasia sukses finansial bukan cuma kerja keras loh. Ada kunci lain yang jauh lebih penting, dan kunci itu ada di sini. Selama ini, banyak yang menjalani hidup seperti figuran dalam film hidupnya sendiri. Bangun tidur, kerja, tidur lagi, terus begitu saja. Mereka melihat orang sukses, selebriti, pengusaha, influencer, dan berpikir, andai aku secantik dia, andai aku sepintar dia, andai aku seberuntung dia. Tapi percayalah, kamu adalah sutradara, penulis skenario, sekaligus bintang utama dalam film hidupmu sendiri. Hanya saja kamu mungkin selama ini cuma jadi peran pembantu, menunggu arahan orang lain, menunggu izin untuk bermimpi. Dari kecil, kita diajari jalan yang sudah dipatok. Jalan yang benar, tapi ternyata jalan itu bukan pilihan kita sendiri. Diatur keluarga, sekolah, masyarakat. Hasilnya, banyak orang dewasa yang merasa frustrasi, insecure, dan jauh dari impiannya sendiri. Rasanya familiar ya? Tunggu sebentar. Tanyakan pada diri sendiri apa sebenarnya yang kamu inginkan dalam hidup ini. Bisa kamu rumuskan dalam satu kalimat yang singkat, padat, dan mengena.